apakah Kristen ini masuk akal? Kita ambil konsep Tuhan dulu, konsep Tuhan. Apakah konsep Tuhan dalam Kristen itu harus pakai akal untuk menerima, bisa diterima dengan akal? Kalau menurut keyakinan kami atau menurut yang artinya iman kami, bahwa itu masuk akal, Bang. Masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Artinya manusia itu pada zaman dahulu udah jatuh ke dalam dosa. Muhammad Rasulullah. Kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia adalah untuk memperbaiki. Udah, jangan terlalu panjang. Ya, artinya jangan terlalu panjang, Abang. Jangan terlalu panjang, Abangku. Mana yang masuk akal? Ini komalnya Bang Suma Kaulis. Iya Bang, beliau lagi sholat ya. Jadi kita menghandle dulu mau diskusi. Oh, Bang, mau tanya Bu. Mau tanya boleh? Siapa Ades? Bun, dengar nggak suara saya, Bun? Ya, kedengaran. Bu, Silakan Bang boleh? Ades. Mau tanya boleh? Iya. Ya, kau tanya, jangan tanya harga beras ya. Kita lagi diskusi lintas agama. Iya. Ini Mbak. Cek. Bunda Rama, suara saya kedengaran nggak? Ada Bang. Beliau lagi membaca ini teksnya yang dia mau pertanyakan. Ada Bang Sidik, ada. Pak Jerman, Pak Ades, lanjut. Ya, Jerman itu udah udah gugur di Piala Dunia ya. Aduh ya Allah. Gimana, Mbak? Prancis dengan Spanyol. Ada yang mau disampaikan? Ada suaranya, Mbak? Final. Dengar, silakan. Halo. Iya Bang, dengar Bang, lanjut. Pak Jerman ini. Waduh. Sinyalnya Mbak. Kedengaran. Ada Bang, suaranya Mbak. Silakan. Ada kedengaran suaramu Bang. Anjing. Itu headsetmu cabut dulu baru masukkan lagi. Oh, iya. Iya, bentar. Tapi kan dia udah dengar ya suara kita ya. Lanjut Bang, udah kedengaran toh, kau sudah menyambut. Silakan, apa yang ingin kamu pertanyakan Bang? Silakan sambil Jerman ini Kristen apa Islam? Panjang doanya Burunda ini. Sama nggak teh? Jerman. Yahweh sama. Hah? Yahweh sama? Ya, apakah sama Yahweh dengan Tuhannya umat Islam gitu? Kalau menurut Al-Quran, ini Al-Quran kami Bentar ya. dulu, Bang Ades ini. Kristen dia. Bunda tanya dulu, Ades ini Kristen apa Islam nih? Kristen. Atau Bang Sidik mau menjawab, silakan. Ya, Bang Ades ini Kristen apa Islam? Kristen. Bang Sidik ini sinyalnya kenapa juga nggak sampai ya? Iya, makanya aku tanya, signalku ada nggak nih? Cek. Ada Bang. Oke Bang, gini. Itu jawabannya. Anda bertanya tentang Allah dan Yahweh ya? Yahweh atau Yahweh ya Bang? Karena gini, dari mana Musa menyatakan nama Tuhan itu adalah Yahweh ya Bang? Iya, yang dimaksud Yahweh yang jahat itu, yang genosida itu di Tuhannya Perjanjian Lama. Tuhan kan cuma satu Bang. Iya, apakah Tuhan itu cuma satu, nggak ada Tuhan Israel, nggak ada Tuhan Mekah, nggak ada Tuhan Indonesia. Tuhan kan cuma satu. Iya kan, cuma nanya Iya, kan maksudnya, selalu Pak di Komal ada yang katanya Yahweh iblis lah apalah gitu, tapi kalau sama umat Islam sama nggak Yahweh itu yang dimaksud gitu? oh bukan Bang, bukan. Yahweh itu nama Tuhan itu adalah Allah. Ya. Nama Tuhan itu adalah Allah.
Ya, Musa jadi beda gitu ya. memperkenalkan nama Tuhan itu di dalam Quran surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha Ya. illa ana fa'budni wa qimi salata li zikri, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Oh. Itu Bang. Jadi Jadi Yahweh sebelum beda pun ya? Nabi Muhammad lahir, Ya. bentar Bang, sebelum pun Nabi Muhammad lahir, mereka bangsa Arab itu, orang Arab itu udah mengenal siapa pencipta langit dan bumi, namanya adalah Allah. Jadi Nabi Muhammad diutus itu bukan semata-mata memperkenalkan diri nama Tuhan itu, bukan itu juga, bukan Bang. Karena sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka sudah mengenal siapa itu pencipta, namanya siapa, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maha suci, maha tinggi. Nah, Nabi Muhammad diutus itu supaya mengajarkan bahwasanya jangan ada sekutu bagi pencipta langit dan bumi, yaitu Allah. Itu la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut hak disembah, hanyalah Allah. Tidak ada sekutu baginya. Nah, seperti itu Bang. Apalagi Bang? Oh, iya kan di Abang ini Kristen ya? iya. Pengen tanya gitu Abang, kan Abang soalnya ini Kristen ya? Abang ini Kristen ya? iya. Gimana gitu? Emang gimana? Ya gimana Bang? Ini suara saya gimana ya teman-teman di bawah? Suara saya yang putus-putus atau Bang ada sini yang... Iya kan ada Gini, itu siapa yang Bang Sidik, tolong di mute dulu. Aku bantu tambah jawabannya ya. Karena sinyalnya Bang Sidik mungkin ya. Coba Bang baca di Al-Baqarah 136 ya. Al-Baqarah 136 kita buka ya. 136. HP ku nih, saya terjemahkan aja ya. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri kepadanya. Berserah diri itu Muslim. Jadi Nabi Musa itu ya samalah apa yang kami tuhankan. Jadi kalau menurut Abang dia ada ayat-ayat begitu atau data-data itu di Bible ya. Mari kita lihat Sodom Gomora. Sodom Gomora itu kan dihancurkan karena ya penduduk setempat itu sudah tidak bermoral lagi. Ya mungkin itu hukuman ya, peringatan. Jadi bencana itu semacam peringatan, ujian kepada umat manusia. Gitu Bang. Tapi kalau Anda bertanya apakah YHWH itu yang Anda maksud Tuhannya Musa di perjanjian lama, ya itu satu, Tuhan itu satu. Seperti disampaikan Al-Quran ini di Al-Baqarah 136 bahwa Tuhan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa itu sama. Dan mereka ini ya Muslim berserah diri. Begitu Bang. Oh iya Cek iya. tes, cek tes. Ada nggak suara saya? Cek tes, Islam. cek tes. Iya. Berserah diri itu personalnya. Jadi beda gitu Mbak ya. Nama agama kami itu Islam. Yahweh sama Kalau dibilang itu beda gitu. beda, kalau menurut Al-Quran sama Bang. Semua sama itu nabi yang itu, dimaksud. karena Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu cuma satu. Apa yang diperkenalkan Nabi Musa di dalam Ulangan 6:4, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti satu kan? Apa yang diperkenalkan oleh Nabi Isa atau Yesus di dalam perjanjian baru di Markus, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama kan, berarti Tuhan itu satu. Kemudian Nabi Muhammad di surah Al-Ikhlas di Al-Quran kami, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa, Allah itu satu. Jadi Tuhan itu satu Bang. Ya orang-orang Kristen aja nih membingungkan Tuhannya sampai 3. Tuhan itu satu yang diperkenalkan Nabi Musa, Nabi Isa, atau yang biasa disebut di Bible itu Yesus, dan Nabi Muhammad, Nabi kami. Cuma bedanya Bang ya, kalau nabi-nabi terdahulu itu diutus kepada kaumnya masing-masing. Nabi Musa kepada Bani Israel, Nabi Isa Bani Israel. Kalau Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia, dan beliau ini adalah khataman nabi, penutup para nabi.
Dan beliau diutus kepada seluruh umat manusia menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Aku mengutus engkau Nabi Muhammad untuk seluruh manusia, manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Beda apa yang disampaikan oleh Isa atau Yesus, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus di Bible itu, bahwa dia diutus. Coba baca itu di Matius. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Jadi dia terkhusus kepada kaumnya, itu Bani Israel. Maka kalau kita baca di Wahyu itu, dia pun akan menghakimi ke-12 Bani Israel. Karena dia diutus khusus kepada Bani Israel. Kalau Rasulullah, Nabi Muhammad, penutup para nabi. Diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau selama kalian ini manusia ya, si Jerman ini kan manusia toh. Ya, Anda adalah umatnya Nabi Muhammad. Cuman Anda itu menutup diri dari kebenaran ajaran Nabi Muhammad. Makanya disebut kalau kami dibilangnya di Al-Quran itu kafir. Menutup diri bahkan menyekutukan Tuhan. Tuhan dikatakan 3. Ya toh? Begitu Bang. Jadi Terima kasih. Saya tambahkan sedikit Bunda Rama izin. ya boleh lanjut Bang. Ya makasih. Jadi gini ya, Bang Jerman. Kalau untuk kata Elohim, Adonai itu sebutan. Wah. Sebutan. Ya, sebutan. Tetapi hakikatnya Tuhan itu cuma satu. Hakikat Tuhan itu di dalam PL, misalnya contoh Yesaya 57 nomor 15. Tuhan itu Maha Suci, Maha Tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa SWT yang kalian sering sebut? Subhanahu wa Ta'ala. Itu Maha Suci, Maha Tinggi. Tetapi kalau untuk nama, ingat di PL itu pun dituliskan di situ bahwasannya ya, pena palsu telah merubah Taurat menjadi bohong. Dan Torah ini kan pernah hilang juga, dituliskan kembali kan sama Ezra. Nah, sebelum diaspora, Yahweh ini nggak ada. Yahweh ini nggak ada nih. Tetapi poinnya di sini, Tuhan itu cuma satu. Nggak ada Tuhan Tritunggal, nggak ada Firman menjadi manusia, nggak ada itu. Nggak ada Tuhan itu roh, nggak ada itu. Kenapa? Kejadian 17 nomor 7 di situ Tuhan adakan perjanjian dengan Abraham bahwasanya Tuhan pencipta langit dan bumi satu-satunya, tidak ada duanya, tidak ada yang seperti Tuhan di seluruh bumi itu. Adakan perjanjian kekal dengan Abraham bahwasannya Tuhan itulah akan menjadi Tuhan Abraham sampai kepada keturunannya. Sampai kepada mana? Kepada Ismail, Ishak. Sampai kepada mana Ismail ini? Sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, baru di situ juga Tuhan mengutus nabi-nabi hanya kepada bangsa Israel seperti Musa dan Nabi Isa. Nah, saking adilnya Tuhan di situ, diutuslah Nabi Muhammad walaupun daripada keturunan Abraham. Diutus Nabi Muhammad ini kepada seluruh alam. Kan nggak adil nantinya Tuhan kalau Tuhan diutus hanya kepada umatnya Abraham, hanya kepada Abraham dan keturunannya, atau kepada Nabi Isa diutus hanya kepada bangsa Israel. Terus yang di luar daripada bangsa-bangsa ini gimana dong? Nah, diutuslah Nabi Muhammad SAW. Jadi poin juga Nabi Muhammad diutus bukan untuk memperkenalkan nama, tidak. Karena sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka sudah tahu. Di dalam Quran surah berapa tuh? Kita lihat ya. Kita lihat di dalam Quran surah ini nih. Bentar ya. Aku lihat. Nah, di sini di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 61 nih. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka akan menjawab Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Nah ini, jadi mereka sudah tahu nama pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan pula ini. Baru kita lihat di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 23. Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu menghidupkan air dan menghidupkan dengan air itu di bumi sesudah matinya, tentunya mereka akan menjawab Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah,
tetapi kebanyakan mereka tidak memahami. Jadi nama Allah ini mereka udah tahu nama ini. Nah, bila mana kalian bertanya, coba tunjukkan di mana di dalam PL yang menyatakan nama di situ adalah Allah. Nah, berikan kepada kami Taurat asli Musa. Karena mereka di dalam Al-Quran ini, ahli-ahli kitab ini telah merubah-rubah dari tempat ke tempat yang lain, atau mereka menyembunyikan, mereka mengganti, baru mereka mengatakan ini dari Tuhan. Ini seperti ini gitu loh, Bang. Nah, kalau tentang Elohim itu Adonai, ya kan itu sebutan saja, sebutan. Karena Nabi itu diutus Nabi itu diutus, kan setiap nabi-nabi diutus sesuai dengan bahasa kaum gitu loh. Nah, seperti itu, Bang. Ya, paham. Terima kasih Bang penjelasannya. Ya, jelas. Tuhannya 3 dalam 1. Kalau agama Samawi itu ya, agama dari langit itu ya sama, tauhid, ajarannya Tuhannya Esa 1. Dia merujuk kepada ya pencipta alam semesta. Itulah. Tapi saudara Kristen kita ini Itu katanya ada Islam, Cen. Kenapa Bang? Itu katanya ada Islam. Kristen dia saudara. Udah kemarin dia naik di Komal ini ya, Bapak Ustadz Arif ya. Cuman sinyalnya putus. Tapi Jadi Bunda, kalau Tuhan kita itu lihat ya Bunda, kalau kita lihat tentang tetragrammaton itu ya, itu kan kalau kita lihat tentang tetragrammaton itu kan nggak bisa diartikan satu manusia Ibrani pun nggak bisa mengartikan bahwasanya itu Yahweh. Tapi kalau kita lihat kalau dia dibalikkan ya, itu mirip alif lam lam ha loh. Kalau dia balik, apalah. Digoncang saya. Lihat koma gini terus udah sebulan jadi gini, jadi banyak pertanyaannya. Abangku, adik lah ya. Gini, Muslim itu ya atau Islam itu apapun, ya itu kan organisasi lah, apapun ininya namanya, itu tetap Tuhannya itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hanya satu itu Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya, Nabinya yang membawa risalah ini. Tapi Kristen coba kita lihat ya, siang malam di setiap komal itu, sesama komal Muslim maupun komal Kristen tuh mereka ribut. Kenapa kebingungan? Kenapa kebingungan memaknai siapa ini Tuhan? Ya. Karena Yesus yang anak manusia ini dipaksakan jadi Tuhan. Padahal ajaran Yesus atau Nabi Isa tidak ada memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Dia mau menggabungkan ajaran Paulus yang disatukan dengan pagan. Dia mau menggabungkan dengan ajaran tauhid yang di perjanjian lama. Ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa atau Yesus. Dia mau gabungkan dengan surah-surah Paulus, ajaran-ajaran Paulus. Ya, Paulus ini kan sudah, ajaran Paulus ini atau Kristen sudah terkontaminasi dengan doktrin dogma gereja. Nah, itu dia mau satukan. Gimana bisa, Bang? Bunda. Ini ibarat, sedikit lagi, Bang. Ini ibarat minyak dengan air. Ajaran tauhid dia mau gabungkan dengan ajaran pagan. Tuhannya 3 dalam 1, macam-macam lah. Jadi tauhid ini ajaran para nabi, ajaran agama samawi dari langit, dia mau gabungkan dengan ajaran yang dibuat oleh manusia. Akan bisa menyatu. Iya itu. Seperti minyak dan air nggak tentu. Itulah yang terjadi. Dia katanya itu saya Istri lihat sama profilnya anak itu. saya mau Islam. Itu profilnya kok anakmu berjilbab, bro. Iya emang Islam. Bro, anakmu berjilbab. Kamu ini Islam apa Kristen sih? Oh, Saya Kristen, istri sama anak saya Islam. Saya kan oh, Masya Allah. Oh, lanjut Bunda Rama, lanjut. Bang. kan Jadi nggak bisa makanya mau digabung, Bang. tanya-tanya Agama. gitu. Ya nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Jadi gitu, Bang, ya agama tauhid mau digabung dengan ajaran pagan, buatan manusia, nggak bisa. Makanya tuh siang malam itu ribut. Karena mereka bingung memaknai siapa Tuhan yang sebenarnya. Ribut kan sesama Kristen. Iya. Aduh, cakar-cakaran bingung. Saya denom yang mana yang benar? Ya karena dia itu
andaikan dia mengikuti apa ajaran Yesus ya, sabda-sabda Yesus di Bible tuh nggak akan Kristen. Saudara Jerman ini nggak akan Kristen kalau mengikuti perkataan Yesus di Bible. Nggak ada Yesus mengajarkan Kristen, kawan, nggak ada. Udah jarang ke gereja, udah lama. Amin. Muslim katanya muslim. Anaknya itu bang, anaknya dengan istrinya itu mualaf atau bagaimana kisahnya bang? Boleh ini berbagi? Enggak, Islam. Saya nikah itu dulu apa lewat cara Islam saya nikah. Oh syahadat, waktu mau menikah syahadat dulu. Setelah itu kembali lagi gitu ya bang ya? Ya kan supaya bisa nikah gitu. Ya Allah bang, ya udah tahu kan bagaimana di Kristen Ya kan, lihat sendiri. makanya saya tanya-tanya gitu. Kan orang tua kan nggak ini. Jadi ya bingung lah. Jadi ini yang perlu kita ingat bang ya, kalau kita Muslim terus ngaku-ngaku oten itu bahaya itu ya bang ya, harus syahadat lagi, syahadat ulang. Tapi saya rasa ini ya bang benar sah. Aduh, ya terserah mau percaya apa enggak lah. Mudah-mudahan abang ini mendapat hidayah ya bang ya, mudah-mudahan mendapat hidayah. Karena gini loh bang, konsep di Islam itu, surga di Islam itu bang, kelak kalau di hari kiamat ya, kiamat semua musnah kan. Nah, ketika di masa penghakiman, setelah penghakiman kita ditempatkan di surga, karena orang Islam itu pasti masuk surga ya. Itu jaminan Allah, pasti masuk surga sekalipun ya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya kalau dia tidak sempat bertobat, tapi kalau dia bertobat dan meninggal ya, itu surga jaminannya. Mereka tidak sempat bertobat, ya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dulu, baru masuk ke surganya Allah kekal abadi. Nah, di surga itulah akan berkumpul kembali dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, orang tua kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita, kan berkumpul kita. Itulah indahnya Islam. Nah, kalau konsep surga di Kristen itu nggak ada seperti itu, bang. Mereka hanya dalam bentuk roh. Tahu roh, toh roh. Kalau kita pernah nonton filmnya Casper itu kan yang film kartun itu kan cuma melayang-layang kayak bayang gitu. Nah kerjanya pun di surganya Kristen itu, kerja oten itu bang, dalam bentuk roh hanya memuja siang malam sampai terus apa dong? Kenikmatan apa yang diperoleh di surga itu kalau gitu? Hanya kerjanya memuja-muja, haleluya, haleluya, haleluya. Apa nggak berbusa tuh dalam bentuk roh? Jadi nggak akan saling mengenal. Nggak ada kenikmatan di surganya Kristen. Ya, belum lagi kalau kita baca perkawinan anak domba lah macam-macam. Sesuatu kayak cerita-cerita dunia fantasi, halusinasi. Jadi konsep surga Kristen itu ya hanya memuja-muja, belum lagi ada perang naga lah, ada apalah. Lucu-lucu lah kau tengok ya, teman-teman. Kalau Islam itu konsepnya jelas. Kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Tidak ada lagi kesedihan di sana. Itulah. Tapi kalau Anda Kristen, istrinya muslimah, anaknya muslim, aduh bang, nggak akan ketemu nanti. Anda ada Migurunda, Anda di neraka, istrinya di surga, nggak ketemu. Masalah sudah ada gurunda ya, teman-teman. Ya, makasih ya. Ya, makasih bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kumpul lagi kita. Iya, ini ada Semangat bang. sore teman-teman non muslim. Di mana gambar? Tidak ada gambar tak gurunda? Ada aja. Oh ada Jaki. Kalau begitu saya izin pamit turun di gurunda. Ya, izin pamit ya Gurunda ya, Masya Allah ya, sehat-sehat selalu Gurunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Ulis lanjut dengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lanjut dengan guru kami ya Bang Ulis. Siap. Assalamualaikum. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bunda, makasih Bunda. Hormat dari itu, Bang Iya Suma. Abang. Jumpa lagi kita. Insya Allah tetap Iya, Bang. sehat. Nah, sehat Bang, sehat. Siap. Bang Ades, Jerman, selamat sore. Sore. Penonton, selamat sore penonton. Izin Bang Suma aku sapa penonton dulu Bang Suma. Siap, siap, siap. Penonton, semoga sehat-sehat. Tetapi terkadang penonton juga sering typing ulis pansos, ulis hanya cari gift, ulis hanya cari poin. Itu Tapi bahasa it's sering okay. itu. Ya sering terjadi begitu di dunia TikTok ya Bang Suma. Iya, iya betul. Biasa itu Bang. Aku tertarik dengan apa ya judul Gurunda ini. Aku tertarik sekali. Sederhana tapi susah-susah gampang aku pikirnya Bang Suma. Tapi sebelum aku bernarasi tentang apa temanya Bang Suma ini, aku ingin mendengar aku ingin bertanya tentang satu pertanyaan. Bang Suma perjelaskan dulu kepada aku yang aku belum paham di dalam Bible. Nah, begini Bang Suma, di dalam Lukas 10:27 di situ dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Aku ingin mendengar penjelasan secara mendetail dari Bang Suma. Itu bagaimana caranya itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari aku itu Bang. Setelah itu baru aku sedikit bernarasi tentang temanya Bang Suma. Izin Bang Suma, lanjut Bang. Baik Bang, baik. Jadi ya, kita ini sebagai orang yang beragama Islam Kristen. Islam Kristen ini dua agama yang dekat. Kenapa? Kita sebenarnya boleh dikategorikan ada tiga. Ada Yahudi, tetapi Yahudi ini jauh. Yang dekat itu Islam, dalam hal ini Nasrani, yang kemudian akhir ujung daripada Nasrani itu muncul kemudian disebut Kristen. Kenapa Islam Kristen itu dekat? Karena Islam Kristen mengusung tokoh yang sama, dengan pola cerita yang kadang sama, kadang berbeda. Ketika ada perintah mengasihi Tuhan, artinya kita mengasihi akar kata dari kasih. Kasih adalah cinta. Ketika kita cinta kepada sesuatu, contoh cinta kepada istri, maka apapun yang diperintahkan istri, sebisa mungkin kita lakukan. Kalau kita cinta, kita kasih kepada istri, berarti kita menjaga supaya hatinya tidak sakit. Apa yang diinginkan, apa yang dimau, itu yang kita lakukan. Maka ketika ada perintah kasihi Tuhan, artinya bahwa tunduklah engkau dengan setia kepada apa yang Tuhan titahkan melalui para nabi. Kasihi Tuhan artinya melaksanakan ketaatan kepada Tuhan. Makanya implementasi daripada itu adalah ketakwaan, rasa takut untuk mencederai apa yang Tuhan tidak suka. Dalam Islam itu takwa atau ketaatan. Atiullah wa atiur rasul. Cinta, kasih itu dicerminkan dengan ketaatan. Nah, coba kita lihat di kitabnya orang Yahudi. Misalnya di Yosua 22 nomor 5. Perintah yang muncul di sana adalah lakukan dengan setia segala perintah yang telah diperintahkan kepadamu oleh Musa. Lakukan dengan setia segala perintah yang diperintahkan kepadamu melalui Musa, hamba Tuhan itu. Yaitu bahwa mengasihi Tuhan Elohimmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan kepadamu, mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti padanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Artinya bahwa itu seirama dengan apa yang diterangkan Nabi Musa alaihissalam dalam Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohimmu dan melakukan segala kewajibanmu
terhadap dia dengan senantiasa berpegang kepada segala ketetapannya, perintahnya, peraturannya, dan apa yang dia inginkan. Itu dalil. Jadi yang dimaksud kasih di sini adalah ketaatan. Ketika kita kasih kepada Tuhan, maka ketaatan. Nah, kenapa harus menggunakan akal? Karena banyak kemudian di muka bumi ini aliran-aliran kepercayaan yang mengatasnamakan Tuhan tetapi tidak berlandaskan kepada akal. Kenapa tidak berlandaskan kepada akal? Mereka hanya berpedoman kepada nurani kemanusiaan. Menjaga persatuan, menjaga alam, melestarikan alam demi untuk membuat Tuhan itu tidak murka. Betul, bagus. Tetapi yang disebut mengasihi Tuhan dengan akal adalah ajak akalmu untuk berpikir mana yang berasal dari Tuhan, mana yang dibuat oleh manusia. Maka yang dituntut di sini adalah apa yang diperintahkan Tuhan, itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita lakoni. Sepahit apapun. Contoh, Nabi Abraham alaihissalam diminta untuk menyembelih anaknya. Taat, bentuk kasih. Ketika dia menyembelih anaknya berarti dia kasih kepada Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Jadi sepahit apapun, kalau itu perintah Tuhan, lakukan. Jangan ditolak oleh karena insting kemanusiaan. Karena setiap perintah Tuhan pasti ada hikmah di dalamnya. Nah ini ketika diajarkan kasihi Tuhan dalam implementasi ini muncul di dalam Matius 19 nomor 16 ketika ada seorang pemuda datang kepada Yesus, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya saya bisa memperoleh hidup kekal di surga?" Kata Yesus, "Lakukan segala perintah Tuhan." "Sudah aku lakukan, wahai guru." Selanjutnya, setelah kau lakukan itu semua, jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Kalau kau sudah melakukan sesi kedua, maka kau masuk kepada sesi ketiga, yaitu ikutlah denganku. Jadi sesi ada 3 untuk menjadi pengikut Yesus. Yang pertama, lakukan segala perintah Tuhan. Yang kedua, berikan harta kepada si miskin. Yang ketiga, baru bisa lolos menjadi pengikut Yesus. Jangan membatalkan hukum Tuhan, lalu mengaku pengikut Yesus. Tidak, lakukan segala perintah Tuhan. Habis kau lakukan itu, jual hartamu, berimpak, bersedekah kepada si miskin, lalu kemudian engkau bisa menjadi pengikut. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Terima kasih. Makasih, saya tertarik sama Abang mengatakan tadi harus taat kepada istri juga. Sedikit saya membongkar biodata kehidupan saya di Komal Bang Suma ya, Bang Suma ya. Iya, menarik, silakan. Saya ini tahun 2003 pernah bersama dengan seorang istri beragama Islam. Tahun 2003. Iya. Kita bisa dengan anak 2 gara-gara perbedaan agama saling mempertahankan. Iya. Tahun 2003. Sedikit sebelum saya bilang hampir sama kehidupan saya dan Bang Ades di bawah ini kayaknya ini. Iya. Sempat saya berdoa, Bang Suma, Tuhan jangan kasih lagi istri saya beragama Islam terlalu menderita. Iya. Tetapi Bang Suma, di tahun 2012 Tuhan kasih lagi istri agama Islam. Sampai sekarang sudah 14 tahun anak saya 2 Islam. Saya masih tetap Kristen sama seperti Bang Ades di bawah ini. Makanya di rumah saya ini ada Alkitab, ada ikronya, ada Qurannya, ada sajadah di belakang saya, ini istri saya punya. Ini sekalian saya publikasikan kehidupan saya di Bang Suma ya. Supaya Bang Suma atau seluruh penonton di bawah mengetahui siapa sebenarnya saya ini. Seperti itu. Jadi Bang Ades, kita kayaknya punya kehidupan bersamaan. Abang punya istri dan anak-anak Islam, aku juga punya istri dan anak-anak Islam ya Bang Ades. Aku senang sekali bertemu dengan Bang Ades sore ini di Komalnya Bang Suma untuk curhat juga sama Bang Ades dengan Bang Suma. mau dengerin aja gitu. Jadi gitu Bang, aku sudah diuji 2 kali, dengan adanya istri saya sampai yang kedua ini. Aku sering bertanya-tanya sebenarnya ada apa dengan kehidupan saya. Aku sudah pernah berdoa, Tuhan jangan berikan lagi istriku agama Islam, karena perpisahan pertama itu sangat membuat aku menderita, kehidupanku terkatung-katung, terlunta-lunta Bang Suma. Asli. Tapi pada benar Bang. Tahun 2005 aku terpisah Bang Suma, 2005 aku terpisah. 7 tahun kemudian 2012 Tuhan kasih lagi istri beragama Islam. Sampai sekarang sudah 2 anak saya, yang pertama 11 tahun, yang kedua 2 tahun setengah.
Istriku mengatakan anak-anakku harus ikut saya Islam. Aku mengiyakan itu. Karena aku teringat kata guruku, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain berbuat baik kepadamu, perlakukan demikian juga terhadap mereka. Jadi kupikir tidak ada salahnya karena aku melakukan apa perintah guruku. Demikian Bang Suma. Itu sekedar untuk menyampaikan biodata kehidupan saya di Komal Bang Suma. Iya. Masya Allah. Menyangkut tema Bang Suma, aku hanya bisa ingin mengatakan terkadang aku punya akal dengan hati ini sering bertolak belakang. Aku sudah mempelajari di komal-komal berbagai macam komal muslim. Aku sudah pikir matang-matang, tetapi di saat akalku berpikir berbalik kepada hatiku ada seperti tolak belakang. Dengan demikian saya teringat lagi pada surat Kahf 50 ayat 16. Ya kan? Di situ Allah Subhanahu mengatakan kami telah menciptakan manusia, kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Makanya aku berpikir kita beragama ini tidak bisa menggunakan akal sepenuhnya, tetapi membutuhkan hati juga. Demikian Bang Suma. Makanya aku sering bingung kenapa akalku sering berpikir ini yang benar ya, ini yang benar ya. Tetapi pada saat aku merenungkan di dalam hatiku ada sedikit tolak belakang dengan hatiku. Itu kenapa seperti itu Bang Suma? Iya, baik. Jadi sebenarnya kita manusia ini terkadang memang ada pada posisi lalai. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam lalai. Dan lalainya kita sebagai manusia itu nanti setelah kita sudah sampai pada penghujung kehidupan. Baru lalai itu ada. Kalau abangku ini mengalami beberapa kemudian keadaan khususnya dalam berumah tangga. Di kehidupan di atas muka bumi ini manusia memang berada pada 3 posisi. Yang pertama, manusia itu makhluk yang memiliki logika sehat, logisme. Mereka memiliki kecerdasan, intelijensi. Lalu yang kedua, dia memiliki kehendak bebas, free will. Dan yang ketiga diuji. Kita manusia ini diuji abangku. Jadi manusia diangkat derajatnya oleh Allah ketika Allah memberikan perintah kepada gunung-gunung menolak. Ketika Allah memerintahkan itu kepada laut, laut menolak. Gak sanggup aku untuk menerima amanah itu. Tetapi ketika manusia diberi amanah untuk tunduk berserah diri menyembah kepada pencipta langit dan bumi, di saat mereka punya kehendak bebas, disitulah ujiannya. Apakah ingin mengikuti kemudian poin kebenaran atau ingin mengikuti kemudian suara hati yang tidak bertolak ukur kepada poin kebenaran itu. Apa poin kebenaran ini? Wahyu, pewahyuan. Jadi Al-Quran, contoh analisa sederhananya. Ketika kita mengatakan bahwa kita ini adalah orang beriman di hadapan Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, pelihara dirimu. Setelah kamu memelihara dirimu, pelihara keluargamu. Anak adalah buah hati. Ketika kita menyia-nyiakan mereka, berarti kita tidak memelihara buah hati. Maka sebagai orang tua, tanggung jawab kita adalah benar mencari kebenaran itu. Ketika kebenaran itu kita sudah dapatkan, lalu jangan pernah mau melepaskan anak kita untuk tidak berpangku kepada kebenaran yang mutlak, kecuali kita ragu akan kebenaran itu. Tapi kalau abangku yakin keselamatan itu ada di Kristen, dengan poin kebenaran yang menjadi takaran, jadikan anak kita seakidah dengan kita. Tetapi kalau abangku ini ragu, perdalam lagi untuk mencari kebenaran dalam Islam. Abang memiliki talenta, bijak, arif, dewasaan dalam bersikap, dan nuansa keilmuan, muara yang ada pada diri itu terbuka lebar untuk belajar. Kenapa? Abang mendapat potensi untuk mendapatkan hidayah itu. Abangku punya istri Islam, anak Islam, darah dagingnya Islam, berada pada perahu yang berbeda. Indahnya di Islam itu adalah
ketika kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, kita tetap bersama dengan mereka kelak di kehidupan yang kekal. Sama seperti saya, Bang. Saya ditinggal istri, pindah alam lebih dulu. Apakah selesai hubungan kami? Tidak. Ketika saya berhasil mendidik anak-anak mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, dan menjaga diri saya sebagai seorang mantan suami di bumi, menjadi seorang laki-laki yang baik, menjaga amanah, menjaga kemudian apa yang menjadi risalah beliau ketika hidup, maka kami akan bertemu kelak di jannah bersama kembali dalam kehidupan yang kekal. Itulah cinta yang sesungguhnya. Makanya Tuhan itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dialah sang pemilik cinta. Kenapa Hawa dicipta kemudian di samping Nabi Adam alaihissalam? Karena gagal seorang manusia laki-laki ketika dia tidak memiliki pendamping seorang wanita. Maka ketika dikatakan di dalam kaidah Islam, jaga dirimu, maka kita harus jaga diri kita. Kalau abangku yakin Kristen itu adalah agama yang benar dengan pilar akal, pewahyuan, ajak anak-anak menjadi Kristen. Jangan biarkan dia satu jalan atau jangan biarkan mereka berbeda jalan dengan abang. Tapi kalau yakin Kristen itu adalah agama yang betul. Nah, masalahnya di sini adalah, kalaupun anak-anak kita diajak ke Kristen, terlepas daripada abang saya adalah seorang Kristiani, ponakan saya adalah Islam. Namun ketika sebagai seorang Kristiani mati, masihkah ada hubungan sosial dengan anak-anak kita? Orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, yang siang malam kita berpikir kepala di bawah, kaki di atas untuk kehidupan mereka yang hanya sifatnya sementara. Ataukah kita akan berpisah untuk selamanya setelah terpisahnya dari bumi? Saya tidak pernah menemukan selama saya belajar di kekristenan, begitu kita mati kita akan melakukan berkasih sayang dengan orang-orang yang kita cintai di surga. Hal itu hanya saya temukan di Islam. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, At-Tur ayat 21. Nanti orang-orang yang beriman kepada Allah, dia akan dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang dicintai. Kedua orang tuanya, kakeknya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, cucunya. Hidup bersosialisasi di surga dalam kehidupan kekal dengan kebahagiaan yang tak ada taranya dan tak ada hentinya. Di surga tak ada iri, tak ada cemburu, tak ada sakit, tak ada kemiskinan. Yang ada hanya kebahagiaan. Di dunia kita bahagia bersama dengan istri, bersama dengan anak, itulah kebahagiaan dan puncak kemanusiaan. Tetapi sifatnya sementara. Ada kehidupan kekal di mana kita bisa berbahagia dengan dia. Berbahagia dengan anak-anak kita di surga sama dengan kita berbahagia dengan Tuhan kita. Berbahagia dengan keluarga sama dengan berbahagia dengan Tuhan kita. Karena Tuhan melihat kita berbahagia ketika kita pun berbahagia dengan keluarga. Jadi kalau abangku membiarkan anak-anak abang ini Islam, sementara Anda yakin Kristen yang benar, salah. Rangkul mereka, ajak mereka ke gereja. Kalau abangku yakin bahwa Kristen itu benar, Yesus menjamin kebenaran itu, dan Yesus tidak berpesan akan datangnya kemudian seorang penolong lain. Akan tetapi kalau Anda pun ragu, izin Bang, ya, aku masuk sini langsung. Silakan. Aku sering mendapat pertanyaan seperti ini ya Bang Suma. Kenapa kamu seorang laki-laki Kristen tapi biarkan anak-anakmu Islam? Itu pertanyaan yang sebenarnya yang sulit aku jawab. Tetapi aku sering merenungkan dan berkata di dalam hati mereka mengatakan apa yang mereka tidak tahu. Tetapi aku tahu apa yang aku lakukan. Seperti itu Bang Suma. Berkaitan dengan anak-anak saya, jikalau Bang Suma ingin mengatakan bahwa jikalau abang tahu Kristen itu benar, ajak anak-anak abang ke Kristen. Aku tidak punya kapasitas untuk itu Bang Suma, karena menurut aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Biarkanlah Allah, biarkanlah Tuhan yang menuntun akal dan hati mereka untuk di mana mereka berada. Sering
Aku hanya berpedoman kepada itu saja. Jikalau aku memaksakan mereka untuk ikut aku, selama aku belum tahu sebenarnya kebenaran itu seperti apa, dan belum memastikan, maka konsekuensi akan ada padaku. Dengan demikian aku hanya berpasrah kepada Tuhan. Tuhan, inilah anak-anakku. Tuhan tuntunlah mereka, akal mereka, hati mereka Tuhan tuntun. Di mana ada kebenaran, disitulah Tuhan menuntun mereka. Seperti itu aku punya gaya hidup, Bang Sema. Lanjut, Bang Sema. Iya, baik. Masya Allah. Kalau yakin dengan kekristenan, sebagai orang tua, maka kita sebagai pembawa cahaya untuk anak-anak. Akan tetapi, ketika kita tidak yakin dengan apa yang kita yakini, maka mari sesekali kita nyebrang ke perahu yang ada. Rasakan bagaimana di Islam itu. Bagaimana pula keyakinan di Islam. Karena Tuhan itu satu. Tuhan itu tidak mungkin dua. Orang Kristen minta kepada Tuhannya, orang Islam minta kepada Tuhannya, yang memenuhi kemudian hajat mereka adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu tidak akan mungkin mengatakan, kau tidak menyembahku, aku nggak kasih kau makan. Yang aku kasih makan hanyalah yang menyembahku, kamu enggak. Tidak. Tuhan itu mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum. Semua kebenaran telah aku serahkan ke atas muka bumi ini. Siapa mau beriman silakan, yang tidak mau beriman silakan. Semuanya aku berikan oksigen, aku berikan tenaga kepadamu, kekuatan kepadamu, pemikiran, jantung, mata yang sama. Siapa di antara kalian yang beriman, wa fariqan haqqa alaihimud dalalah, dan siapa yang pantas di antara kalian untuk sesat. Semua kuserahkan kepadamu. Jadi poinnya adalah, di sini bukan masalah Islam yang benar atau Islam atau Kristen yang salah. Tetapi di sini kita memainkan logika sehat kita sebagai anugerah dari Tuhan. Kalau saya mati dalam keadaan Kristen, saya yakin Yesus itu adalah hakim. Apa poin yang harus saya lakukan sebagai langkah preventif pencegahan supaya Yesus tidak menghakimi saya sebagai pendosa? Maka sudah pasti bukan pertanyaan-pertanyaan yang kita buat-buat. Oh, Yesus akan bertanya begini, Yesus akan bertanya begini. Tetapi pola itu adalah Bible. Di buku ini, di sini ada cahaya, di sini ada petunjuk. Saya akui itu. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 12, data 44 sampai 50. Yang menarik saya di situ adalah ketika Yesus berkata begini, barang siapa yang menolak aku dan tidak mendengarkan perkataanku, aku tidak menjadi hakimnya. Wow. Aku tidak menjadi hakimnya, kata Yesus. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memberi terang kepada dunia. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Maka saya bersama dengan Bang Ulis akan duduk berhadapan dengan Yesus sang hakim. Itu pasti itu. Di Islam juga dikatakan hal yang sama. Nabi Isa alaihissalam akan turun menjadi hakim. Yesus turun menjadi hakim. Kita ditanya, siapa yang memerintahkan kalian menuhankan aku, menghakikatkan, menyetarakan aku dengan dia yang telah mengutus aku? Saya akan mengatakan, aku tidak pernah mendudukkan engkau setara dengan yang maha besar, maha tinggi. Tetapi aku mengangkat derajatmu sebagai utusan Tuhan yang diutus sebagai makhluk suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Adakah perkataan Yesus yang aku bantah? Insya Allah saya akan lolos dari penghakiman pertama. Abangku ditanya, apakah aku pernah berkata, adakah uraian perkataanku yang pernah kamu baca? Bahwa aku ini adalah Tuhan yang turun menjadi manusia sehakikat dengan Tuhan, dan Tuhan itu adalah aku sendiri. Sehingga engkau harus menyembah aku, mengilahkan aku sebagaimana engkau mengilahkan sang Bapa. Maka apa jawaban kita? Enggak ada. Tapi kenapa mempraktikkan menuhankan aku? Bukankah aku sampaikan, barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, mendengarkan perkataanku tapi tidak melakukannya, Yohanes 12 nomor 47, 48, mendengarkan perkataanku
tetapi tidak melakukan perkataanku, aku tidak menjadi hakimnya. Yang menjadi hakimnya adalah perkataan itu sendiri. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya. Dan aku tidak berkata-kata dari diriku, melainkan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Dan perkataan Bapa itulah hidup yang kekal itu. Artinya bahwa Yesus datang menjadi hakim. Pola penghakimannya, you nggak menyembah aku, neraka. You menyembah aku, masuk surga. Bukan itu. Tapi pola penghakimannya adalah seluruh untaian kalimat suci yang terlontar dari mulutnya ketika beliau penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Maka polanya kita rangkul semuanya. Kita rangkul dan kita rangkum semuanya. Tersimpul dalam sebuah kitab yang disebut Bible. Ucapan Yesus dan kesaksian Yesus. Ada dua komponen. Yang pertama adalah apa kesaksian Yesus terhadap orang-orang benar penghuni surga yang datang kemudian pada zamannya yang dimana Yesus menyampaikan firman. Yohanes 17:8, sembari Yesus berdoa. Apa kata Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Subhanallah. Jadi uraian Yesus, aku dan Bapa adalah satu, siapa melihat aku melihat Bapa, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata uraian cakupan ini seluruhnya secara berkesinambungan Yesus sampaikan kepada muridnya. Muridnya telah menerima hal tersebut. Dan kata Yesus, muridku percaya bahwa aku ini adalah Bapa yang mengutus. Sedangkan kita Kristen, kita ngambil ucapan, aku dan Bapa satu. Tuhan. Siapa melihat aku, melihat Bapa. Tuhan dia. Aku telah mengampuni, akulah jalan kebenaran. Siapa percaya aku, dia masuk surga. Aku membangkitkan. Tuhan. Padahal Yesus mengatakan, seluruh ucapan yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada orang terdahulu dari kalian. Dan mereka percaya. Mereka sesama denganku, duduk bersamaku, makan bersamaku, tidur bersamaku, mengumpat bersamaku. Dan mereka mempercaya bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Simpul terakhir. Simpul kedua. Ada kesaksianku yang lebih penting dari seluruhnya, termasuk kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang aku lakukan sekarang dan mujizat itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Dua simpul ini menghantarkan kepada anak-anak abangku ini adalah orang-orang yang benar dan akan menjadi penghuni surga. Kenapa? Karena dia telah mendengarkan sabda-sabda Yesus. Bahwa seluruh perkataan Yesus yang ada di Bible, perkataan itu bersaksi bahwa Yesus itu adalah Rasul utusan Tuhan. Dan anak-anak abang telah mempersaksikan bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Dengan muslimnya anak abangku, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Hebatnya anak-anak ini adalah ketika Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, berseru, mengatakan bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Dan aku akan berkata kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pingin rasanya memeluk anak abang. Kenapa? Karena anak abang tidak pernah memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Tapi bapaknya sendiri, mohon maaf, belum tentu juga memanggil dan bernubuat pakai nama Yesus. Tapi paling tidak, salah satu kandidatnya adalah saudara-saudara kami yang beragama Kristen. Hindu tidak, Buddha tidak, Islam tidak, Yahudi tidak. Satu-satunya kandidat adalah saudara kami Kristen. Kalau tidak seluruhnya, hanya sebagian saja yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Tapi paling tidak Yesus mengatakan dari buahnya kau akan melihat mereka. Berarti saudara kami Kristen yang tidak melakukan hal tersebut, tetap saja ditebang batangnya. Karena Yesus mengatakan, dari buahnya kau akan mengenal dia. Dapatkah buah yang baik dipetik dari pohon yang tidak baik? Pohon yang tidak baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Artinya bahwasanya ketika batang itu ditebang, tidak semua buahnya itu busuk. Ada yang segar, tapi karena dia adalah berasal dari batang yang buruk, maka ditebanglah batang itu sehingga buahnya seluruhnya baik ataupun busuk dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Dari buahnya kata Yesus. Ya Alhamdulillah, saya sebagai muslim bangga memiliki abang kayak abang ini yang orang yang sangat bijak dan arif. Silakan Bang. Oke Bang, makasih narasinya.
sedikit aku bertanya menyangkut Matius 25 ayat 31 sampai 46, Bang. Di situ konteksnya tentang penghakiman terakhir. Di dalam ayat itu aku meneliti ada 6 poin ya, ada 6 poin yang disebut orang-orang yang benar yang akan masuk ke dalam hidup yang kekal bersama Allah dan para malaikatnya. Itu adalah orang-orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, yang memberi minum kepada orang yang haus, yang memberi pakaian kepada orang yang membutuhkan, yang memberi tumpangan kepada orang yang membutuhkan, yang melawat orang ke rumah sakit, dan yang mengunjungi orang di penjara. Ini 6 poin ini. Di situ Yesus mengatakan orang-orang inilah yang disebut orang-orang yang benar. Dan orang-orang ini akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal bersama Allah dan para malaikatnya. Pertanyaanku seperti begini, Bang Suma. Apabila saya seorang Kristen dan saya mengikuti apa yang dikatakan Yesus tadi, memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan, memberi pakaian, mengunjungi orang di rumah sakit, mengunjungi orang di penjara, apakah saya tidak bisa mendapatkan hidup yang kekal itu, Bang? Baik abangku. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Di beberapa kelas juga saya sering ditanya materi ini. Jadi gini, sekali lagi saya kembali membawa 3 pilar: Yahudi, Nasrani, Islam. Yesus berada di tengah-tengah kita. Ketika Yesus mengatakan, pada saat aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Pada saat aku haus, tidak memberi aku minum. Pada saat aku kedinginan, kau tidak memberikan aku pakaian. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita tanya kepada orang Yahudi. Ketika ada fitnah terbesar terhadap Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dalam pandangan saudara kami Kristen, apa yang kamu lakukan untuk Mesiasmu? Membiarkan dia lapar, membiarkan dia haus, membiarkan dia tanpa pakaian. Kami tanya pula kepada saudara kami Kristen, ketika Yesus itu kemudian dihinakan, diusir dari umatnya, dinistakan dari kaumnya, apa yang saudara lakukan? Saudara kami Kristen, malah mengiyakan dan mengaminkan apa yang mereka lakukan terhadap Yesus dengan mengambil salib sebagai bentuk penyiksaan terhadap Yesus, malah dijadikan sebagai lambang keselamatan oleh saudara kami Kristen. Islam kemudian datang ketika Yesus alaihissalam dipitnah, diajarkan dengan begitu hina. Islam datang kemudian memberikan pakaian, memberikan makanan, memberikan minuman, memberikan tumpangan. Islam datang membersihkan nama beliau. Lalu kemudian Islam menegakkan kemudian sendi-sendi pengajaran beliau. Islam datang menghantarkan manusia Islam itu sendiri untuk menghargai beliau. Di saat nama beliau disebutkan, umat Islam basah lisannya dengan mengatakan kepada beliau kesejahteraan atasnya, alaihissalam, alaihissalam, alaihissalam. Sebagaimana ketika ia masuk ke Yerusalem menggunakan keledai, orang-orang mengatakan Hosana, 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 alaihissalam, alaihissalam. Lalu apa kaitannya dengan kata Yesus di Matius 25? Barang siapa yang melakukan itu, memberi makanan seumpama memberi makan kepada yatim piatu, seumpama memberikan sesuatu kepada si miskin, membantu si miskin, menolong mereka, itu sama halnya menolong aku. Subhanallah. Sendi pengajaran Islam itu adalah infak sedekah. Tidak ada henti-hentinya. Bahkan poin yang paling mencekam dalam Islam itu adalah ketika manusia Islam itu penuh harta, kajian demi kajian dalam agama keislaman itu adalah amal jariah, amal kebajikan, harta surga, amal kebajikan, amal kebajikan, amal kebajikan. Lalu kemudian mereka meninggal dunia. Ketika masuk di alam kubur, mereka minta kepada Tuhannya, ya Rabb, kembalikan aku ke bumi. Apa yang hendak engkau lakukan ke bumi? Aku bukan mau berhaji, bukan mau zakat, bukan mau haji, bukan mau sholat, bukan mau berbakti kepada orang tuaku, bukan untuk sujud sampai ke Mekah. Enggak. Aku ingin pulang kembali ke bumi untuk menjual seluruh hartaku dan memberikan kepada si miskin. Karena ternyata dengan memberi, alam kubur
orang-orang itu menjadi terang. Maka umat Islam yang ada dalam kubur ingin kembali, itu bukan untuk sholat, bukan untuk berhaji, tetapi untuk menjual seluruh hartanya, satu pun tak akan mau disisahkan. Andaikan dia tahu apa yang diajarkan Yesus itu begitu indah, memberikan makan kepada si miskin, memberikan tumpangan kepada orang asing, tidak menganggapnya sebagai orang asing dan seterusnya, malah merangkul dia sebagai sebuah pengajaran yang berhikmat, maka keselamatan ada di situ. Maka ia menjawab, kata Yesus, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari paling hina ini, kamu tidak akan melakukan untuk aku. Kalau kau tidak bisa membantu si miskin, kau tidak bisa melakukan untuk aku. Umat Islam diajarkan zakat, diajarkan kemudian berkorban setiap tahun, diajarkan infak dan seterusnya. Maka itulah yang diajarkan oleh Yesus, nabi-nabi terdahulu. Di ayat terakhir data Matius 25 itu, Yesus mengatakan begini. Mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal. Artinya apa? Kembali kepada penjelasan saya. Ketika Yesus dihinakan, ketika Yesus dinistakan, ketika Yesus dibiarkan telanjang, dibiarkan lapar dengan fitnah, ditelanjangin dengan fitnah yang begitu dahsyat. Saudara kami Kristen mengiyakan itu, malah bangga dengan penyaliban itu, malah senang dengan penyaliban itu, malah mengatakan bahwa dengan salibnya Yesus, terhinanya Yesus, ditamparnya Yesus, bukti keselamatan kami sebagai orang Kristen. Lalu kapan saudara kami Kristen bisa memberikan pakaian kepada Yesus? Kapan saudara Kristen memberikan makan dan minum tumpangan kepada beliau? Kapan itu? Sedangkan di rumah-rumah umat Islam, rumah-rumah ibadah umat Islam, bertaburan kalimat-kalimat memuliakan beliau, memberikan tumpangan kepada beliau. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa alaihissalam ketika dituduh kemudian oleh orang-orang bangsanya, beliau malah mengajarkan, beliau Nabi Muhammad malah mengajarkan untuk selalu memuliakan beliau. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis shalah was zakah ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam ja'alni jabbaran syaqiyah. Umat Islam bahasa lisannya untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam, manusia suci yang datang di tengah-tengah kaumnya tanpa ayah. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambutnya dimuliakan. Dimuliakan, disebut dengan indah namanya. Dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan. Di saat semua orang bertepuk tangan dengan kematiannya. Di saat orang bangga dengan dia disalib untuk nebus dosa-dosa mereka, umat Islam justru memberikan tumpangan. Seakan-akan umat Islam itu berkata, wahai Yesusku, datanglah. Rumahmu ada di sini, pakaianmu ada di sini, kamu pantas untuk di sini. Sini aku bersihkan lukamu, sini aku bersihkan semua bekas tombakmu, saya bersihkan bekas paku yang ada di tanganmu, aku hancurkan salibmu, aku bantah orang-orang yang kemudian memfitnah dirimu. Sini masuk ke rumahku, disinilah tempatmu, kau dimuliakan di tempat ini, kau disanjung di sini, kau angkat derajatmu di sini. Dunia dan akhirat engkau manusia suci. Tidak pantas bagimu ada masa engkau dikutuk. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Engkau diberkati dimanapun engkau berada. Tidak ada kemudian orang-orang berdosa, engkau ambil semua dosa-dosanya, menghinakan dirimu, lalu kemudian mereka masuk surga, engkau yang menderita. Itu tidak ada. Maka saya katakan, andai saja Nabi Isa atau Yesus turun ke atas muka bumi ini, satu-satunya rumah ibadah yang akan dia tuju melangkah untuk sujud kepada Bapa Elohim pencipta langit dan bumi adalah masjid. Kenapa? Di sana Yesus akan berkumpul dengan orang-orang yang sujud. Di sana Yesus akan bersama dengan orang-orang yang mentahirkan dirinya mandi junub. Di sana Yesus akan bersama dengan orang-orang yang menjaga lambungnya dari makanan-makanan yang diharamkan oleh Tuhan. Di sana Yesus kemudian bersama dengan orang-orang yang menjaga lisannya dengan puasa. Di sana Yesus akan bersama dengan orang yang selalu memuji-muji dirinya, menyanjung dirinya sebagai utusan Tuhan. Dan di sana Yesus akan bersama dengan orang-orang yang mensucikan pencipta sebagai satu-satunya Tuhan yang benar.
Ini real dalam kehidupan. Tadi 3 komponen saya tidak menganaterikan satupun. Yahudi, Nasrani, dalam ini Kristen dan Islam. 1 komponen yang menjadi kabar pemberitaan yang bersumber dari langit. Saya kira begitu abangku. Terima kasih atas pertanyaannya. Bang Suba, makasih atas Sama-sama Bang Uli. Aku sedikit sapa-sapa penonton dulu ya Bang Suma ya. Bagi penonton yang sudah typing, terima kasih atas atensi dan doanya. Nah, aku lebih ingin menjawab penonton yang bertanya bahwa kenapa Bang Ulis tidak pernah bernarasi, tetapi hanya bertanya terus. Kepada penonton yang bertanya ini, aku ingin katakan begini. Kata guruku, seorang yang sehat tidak membutuhkan tabib, hanya orang yang sakit yang membutuhkan tabib. Nah, seperti itu. Dan lagi pula aku ingin berkata kepada penonton, jikalau ada seseorang yang tidak percaya bahwa kayu yang hidup dapat menghasilkan buah, orang itu tidak percaya. Bagaimana mungkin orang tersebut bisa percaya kepada kayu kering yang tidak dapat menghasilkan buah? Tolong penonton terjemahkan itu kata-kata saya. Jadi mengapa saya tidak mau bernarasi lama-lama di komalnya saudara-saudara saya yang Islam? Karena saya tahu persis di komal saudara Islam itu bukan gereja yang kita harus bernarasi panjang-panjang. Saya tahu dan saya paham hal itu, sehingga saya tidak punya kapasitas untuk bernarasi di komal yang saudara-saudara saya yang Islam. Jikalau saya ingin bernarasi membutuhkan waktu 2 jam lebih, bisa saya bernarasi sepanjang itu, saya mampu bernarasi. Tetapi saya tidak seperti itu. Saya bukanlah orang yang mencari jemaat, atau bukan seorang pendeta atau seorang apa, tidak. Saya seorang jemaat biasa, umat biasa yang ingin menambah ilmu, mencari kebenaran, bersahabat dengan saudara-saudara sekalian. Mungkin Bang Suma seperti begitu aja, sudah 5:30 ya di tempatnya Bang Suma. Bang Suma mungkin mau sholat. Iya bang. Sholat maghrib. Betul abang, terima kasih bang. Bang Suma sekali lagi, Bang Suma sudah menerima aku di komal ini. Sama-sama bang, sama-sama. Bang Suma tetap sehat, tetap dilimpahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan. Cuma makasih Bang Suma sekali lagi, salam hormat itu. Aku mohon makasih pamit, abangku, sehat terus. Sehat selalu abang. Baik teman-teman sekalian, kita menghargai beliau ya. Sebagai seorang Kristen, beliau mengedepankan kemudian adab di dalam nuansa keilmuan yang bertalian dengan perbandingan agama. Kita menghargai itu. Dan saya tidak pernah berkeberatan ketika abang-abang kita non-muslim mau bertanya tentang Islam. Sesanggup saya bisa mau bertanya sampai 2 hari pun, selama pertanyaannya itu tujuannya untuk menggali khasanah keilmuan, maka itulah fungsinya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kita harus menyeru manusia. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi inti poin daripada dialog lintas agama sebenarnya itu di situ. Cuman terkadang kita ini tidak bisa melakukan hal itu karena keterbatasan ilmu. Kenapa? Islam itu luas sekali. Satu huruf di Islam itu bisa menjadi sebuah kitab, berpuluh-puluh kitab, bahkan ratusan kitab. Kalau kita mau urai dari setiap hikmah yang muncul di huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam Al-Quran, maka kandungan ilmunya itu sangat luar biasa. Untuk itu, saya katakan, bila mana ada orang yang ingin belajar tentang Islam, belajar tentang perbandingan agama dengan cara yang dipertontonkan abang kita Ulis, saya katakan, yuk mari ke sini kita belajar sama-sama. Daripada Anda menghabiskan waktu mencelah, masker, boneng, dan seterusnya, adalah lebih baik ketika Anda naik bertanya dan ada manfaatnya, minimal pengetahuan, bekal untuk Anda berfikir ke depannya. Seperti itu. Saya sendiri sebagai apologet Islam Indonesia
tidak membatasi diri ketika saudara-saudara saya non-muslim mau datang bertanya, ya sekalipun pertanyaan itu mengarah kepada sesuatu yang terindikasi kebencian, selama saya bisa jawab, saya akan jawab. Itu pada intinya seperti itu adanya. Tetapi karena di pihak Kristen, di sosmed ini banyak penghujat juga, maka saya juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi karakteristik seperti penghujat, kan gitu teman-teman. Seperti orang-orang penghujat itu, saya harus memiliki kemudian senjata untuk menghadapi mereka, supaya mereka tidak lagi melakukan penghujatan. Itu maksudnya. Oke, silakan saudara-saudara saya non-muslim yang lain yang ingin bertanya, waktu dan tempat disilahkan. Teman-teman di YouTube, makasih ya. Ya. Semangat sore. Waalaikum Ibu Katolik Protestan. Muslim, maaf Bang Zuma. Tadi saya lihat ada asap hitam di atas kepala Pak Udis itu ya. Merokok beliau. Oh, merokok. Iya. Banyak banget gitu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan pula dibilang diruqyah, habis itu sesuatu keluar dari tubuhnya. Silakan teman-teman dan muslim ajukan permintaan. Kita tetap pada posisi dialog, debat kita, diskusi kita, tukar pikiran kita, semuanya bisa kita lakukan. Silakan. Mau lucu-lucuan juga boleh. Selama Anda tidak mabuk, pasti ada hikmah di balik itu semua. Gitu teman-teman. Ada lagi? Teman-temanku yang saya cintai, silakan. Semangat sore. Selamat petang Bang Juma. Iya. Dari agama mana Abang? Saya Muslim tapi saya dari Sabah Sarawak. Oh, iya. Sabah Malaysia. Ada saya mau tanya, boleh? Boleh. Ya, saya mau on kamera ini tapi tidak dapat. Oh, dapat sudah. Iya. Kemana Ya. Bang? Saya mau tanya mengenai ini perbedaan agama yang boleh kawin di Indonesia. Islam dengan bukan Muslim. Macam mana tu pandangan ulama-ulama sana, dibolehkan kah? Tidak boleh. Tidak boleh. Iya Bang. Jadi yang berlaku sekarang tu haram lah itu. Nggak boleh nikah beda agama di Indonesia. Apalagi sesama jenis, nggak boleh. Jadi yang berlaku sekarang tu haram lah. Iya, haram. Oh begitu. Ya macam di Malaysia juga lah begitu. Oh ya, syukur alhamdulillah. Ya itu aja Bang Juma. Terima kasih ya. Makasih Bang, makasih. Oke, sama-sama. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan. Halo, Aduka Kristen Katolik. Halo, Loha, Lauha. Halo, oke. Silakan buka kameranya. Masih tidak paham itu tema. Fungsi akal dalam agama. Maksud
Iya, apakah di dalam agama Kristen otak itu, akal itu berfungsi untuk menjadi Kristen? Apa maksud kamu fungsi akal dalam agama apa dia? Iya, apa fungsinya akal itu untuk Kristen? Ya, coba Berfungsi. jelaskan sesuai agama kamu. Ya, kalau di Islam itu kan jelas setiap sendi pengajaran amalan itu berlandaskan terhadap akal sehat. Tuhan satu masuk akal. Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu masuk akal. Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan, masuk akal. Tuhan tidak setara dengan makhluk, masuk akal. Di Anda Tuhan tiga, tidak masuk akal. Tuhan digantung makhluknya, tidak masuk akal. Berarti Tuhan kemudian beranak dan beranak sebentar, dan kemudian punya anak, tidak masuk akal. Tuhan setara Berarti- dengan manusia, tidak masuk akal. Iya, Itu loh. iya, sebentar tuh, Ma. Kan Anda minta Berarti dijelaskan. Tuhan kita lebih kecil dari akal kita? Tuhannya Anda yang lebih kecil dari Anda. Tidak. Kalau kau boleh pahami segala-galanya pakai akal, berarti akal kau lebih besar dari Tuhan. Oh, tidak dong. Tidak begitu caranya. Tidak begitu. Jadi Tuhan memberikan skala prioritas pengetahuan kepada manusia tentang Tuhan secuil. Tidak semuanya kita tahu. Makanya dalam Islam itu diterangkan kemudian dalam Al-Quran bahwa Tuhan Maha Tahu, sedangkan manusia tidak. Maka ketidaktahuan manusia, setidaktahunya manusia, seminim-minimnya pengetahuan manusia, manusia akan tahu membedakan mana Tuhan, mana makhluk. Tidak, maksudnya Serendah-rendahnya pengetahuan manusia, akal manusia akan tahu bahwa kebenaran Tuhan itu seperti ini, A, B, dan C. Dan serendah-rendahnya Bentar, Tuh, Ma. pengetahuan manusia, manusia akan bisa membedakan mana bukan Tuhan, mana Tuhan-Tuhanan, mana Berarti manusia dilantik Tuhan Tuhan, itu buatan mana akal kita. Tuhan yang dibuatan oleh manusia. berarti Tuhan itu buatan akal kita. Oh, enggak. Semuanya kita boleh pahami mengenai Tuhan. Bukan. Jadi gini, ketika kita berbicara mengenai konsep Tuhan, akal memiliki standar yang tidak bisa kemudian dilampaui oleh akal itu sendiri. Seperti misalnya, Tuhan mengatakan dirinya tidak sama seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Maka akal manusia akan dihantarkan kepada pengetahuan bahwa segala sesuatu yang bisa kita lihat itu bukan Tuhan. Segala sesuatu yang memiliki kelemahan itu bukan Tuhan. Artinya bahwa Tuhan itu tidak memiliki kelemahan sehingga Tuhan itu tidak setara dengan makhluk. Ketika ada manusia yang dianggap Tuhan, di mana manusia itu setara dengan makhluk, maka itulah agama yang tidak masuk akal. Sederhana, saya ngambil satu surah dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Masuk akal nggak Tuhan itu satu? Masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena kalau Tuhan tiga bisa rebutan. Rebutan kuasa. Atau paling tidak kalau Tuhan tiga tidak rebutan kuasa, ada Tuhan junior, ada Tuhan senior. Ada Tuhan yang kemudian sebagai Tuhan yang paling sulung. Ya, seperti itu adanya. Jadi saudara, berbicara mengenai kesanggupan akal sampai kepada poin Tuhan, poin bertuhan, itu tidak mungkin kita pungkiri. Kecuali Anda beragama Kristen. Karena di Kristen memang tidak ada fungsi akal. Dalam hal agama, akal tidak dipakai dalam agama Kristen. Bentar, cuma ganti-ganti ya. Bagaimana akal kita yang terbatas boleh memahami segala-galanya mengenai Tuhan yang Maha Kuasa? Berarti Tuhan itu lebih kecil dari akal kita. Tuhan buatan akal itu. Kalau di Kristen, Tuhan yang menyatakan dirinya. Kita memahami Tuhan mengikut bagaimana Tuhan menyatakan dirinya, bukan Tuhan buatan akal. Sekarang coba terangkan kepada saya bagaimana Tuhan itu menyatakan diri. Ya, Kejadian 1 ayat 1 hingga 3 saja sudah cukup. Iya, menyatakan diri dengan cara apa? Mencipta bukan?
Ya, dia menyatakan dirinya, dia mempunyai cara- roh dan mempunyai sabar. Aku kan jawab. Nggak ada Tuhan mempunyai. Sabar. Boleh aku jawab? Iya, silakan. Dia menyatakan dirinya dengan mengatakan dia memiliki roh Di mana? dan Di mana firman. tertulis itu? Di mana? Kejadian di sana? 1 ayat 1 hingga 3. Apakah itu berbicara mengenai hakikat Tuhan? Iya, Bapak, firman dan Roh Kudus. Coba, di mana di situ berbicara mengenai hakikat Tuhan? Tunjukkan ke saya. Ya, Bapak, firman dan Roh Ya, Kudus. itu kan implementasi dari gereja yang Anda hantamkan masuk ke kitabnya Yahudi. Itu kan pernyataan Tuhan mengenai dirinya. Pernyataan Tuhan, enggak salah. Itu bukan pernyataan Tuhan mengenai dirinya, itu pernyataan Tuhan mengenai ciptaannya. Anda keliru. Itu bukan Keliru berbicara. apa? Itu Tuhan kejadian satu. sabar. Kejadian satu itu Tuhan tidak berbicara kami mengenai ini hakikat bukan Tuhan. buatan akal manusia. Kejadian itu bukan kitab Anda, itu kitabnya Yahudi. Kitab Kejadian Kata satu itu. siapa? Kejadian satu itu kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Kata siapa? Yesus Anda kata turun. itu kitab Kristen. Nah, Anda dibawa. Anda cebok dulu pakai air 1 sendok. Kitab Kejadian itu tidak berbicara mengenai hakikat Tuhan. Kejadian 1 itu bercerita tentang proses penciptaan alam semesta. Bukan bercerita tentang hakikat Tuhan, Gia. Tidak ada yang bisa membahas tentang hakikat Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kecuali agama pagan yang mengatakan hakikat Tuhannya itu setara dengan manusia. 1 Yohanes 3 nomor 2. Tuhannya sehakikat dengan manusia. Filipi 2 nomor 6, 7, 8. Tuhannya sehakikat dengan manusia. Kolose 2 nomor 9. Tuhannya sehakikat manusia. Hanya orang longor yang tidak punya ilmu, yang tidak punya kapasitas untuk menelaah tentang hakikat Tuhan yang bisa mengatakan itu. Sekali lagi saya katakan kepadamu, kitab Kejadian milik Yahudi bukan milik Kristen. Kitab Kejadian itu bercerita tentang proses penciptaan ciptaan. Bukan proses Tuhan memperkenalkan hakikat dirinya. Belajar lagi. Jangan kau perkosa agama orang. Jangan kau perkosa konsep agama orang. Jangan kau perkosa kemudian kitabnya orang. Jangan memperkosa milik orang. Makanya Yesus mengatakan, jangan kau berikan mutiara, jangan kau berikan barang kudus kepada babi dan anjing. Karena akan dipijak-pijaknya. Ini pembuktiannya. Kau pijak-pijak, kau injak-injak kitabnya orang. Itu adalah mutiara. Itu adalah barang kudus. Pada mulanya Allah menciptakan. Pada mulanya Allah menciptakan. Bukan pada mulanya Allah menampakkan diri. Bukan. Pahami itu. Belajar lagi. Kembali Bang, kembali seperti ini Bang. Oh, Mama. Bang Cuma, coba dengarkan. Bisa Ya. Bang dengarkan? Bisa. Oke. Sekarang siapa manusia itu sebenarnya? Kalau pandangan agama Kristen, manusia itu adalah manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling tertinggi. Itu pintar. Yang mempunyai akal dan pikiran. Itulah manusia diciptakan Pintar. oleh Tuhan. Iya. Jadi Terus? yang kedua soal hikmat. Soal hikmat atau akal dan pikiran tadi itu juga Salomo pernah meminta hikmat kepada Tuhan. Yang artinya bahwa hikmat itu adalah Tuhan yang memberikan kepada manusia itu sendiri. Nah, bagaimana supaya manusia berhikmat, berilmu, beradab itu kembali dari Tuhan, pemberian Tuhan itu kepada manusia itu. Jadi jangan sekali kita sombongkan seperti itu Bang. Kalau menurut saya, jangan sekali kita sombongkan itu pemberian Tuhan kepada kita. Sebab karena pemberi akal dan pikiran itu adalah kembali dari Sang Pencipta Bang. Itu kalau menurut saya Bang. Iya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu. Sekarang permasalahannya adalah apakah Kristen ini masuk akal? Kita ambil konsep Tuhan dulu. Konsep Tuhan. Apakah konsep Tuhan dalam Kristen itu harus pakai akal untuk menerima? Bisa diterima dengan akal? Kalau menurut keyakinan kami atau menurut yang artinya iman kami, bahwa itu masuk akal Bang. Masuk akal. Kenapa tidak masuk akal?
Artinya manusia itu pada zaman dahulu udah jatuh ke dalam dosa. Muhammad Rasulullah. Siapa yang Muhammad Rasulullah. Kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia adalah untuk memperbarui. Udah, jangan terlalu panjang. Ya, artinya Jangan terlalu panjang, Abang. Jangan terlalu panjang, Abangku. Mana yang masuk akal? yang Tuhan masuk tunggu. akal adalah kehadiran Yesus itu. Iya, bukan masalah kehadiran. Yang hadir masalahnya Tuhan. Kalau yang hadir manusia, kambing, hewan, tumbuhan, iya masuk akal. Ini masalahnya Tuhan. Kenapa datanya, Bang? Datanya Lukas 1:9. Sabar dulu. Oh iya, data itulah agama, Abangku. Yang kita bahas di sini apa fungsi akal dalam agama Kristen. Kita olah dulu nih. Di agama Kristen, Tuhannya turun ke bumi menjadi manusia. Betul? Benar. Di Islam, Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Di Kristen, Tuhan menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan. Pertanyaannya, mana yang ditelaah dengan akal? Mana yang diyakini tanpa akal? Mana yang diyakini tanpa akal? Saya ulang lagi. Di Islam, pencipta langit dan bumi yang disebut Sang Khalik menciptakan Isa alaihi salam lahir tanpa ayah. Tuhan yang Maha menciptakan manusia lahir cuman ibu tanpa ayah. Itu ditelaah dengan akal. Bandingkan dengan di agama saudara, Tuhan pencipta langit dan bumi menciptakan daging untuk menjadi dirinya yang bukan Tuhan. Lahir tanpa ayah. Jadi Tuhan menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan. Jadi Tuhan yang Maha Pencipta menciptakan daging manusia untuk menjadi dirinya yang bukan Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan. Sehingga dikatakan dia adalah manusia 100% dan dia adalah Tuhan 100%. Pada saat mana dia Tuhan? Pada saat dia belum jadi manusia. Pada saat dia jadi manusia, dia bukan lagi Tuhan. Berarti di Kristen, Tuhan menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan, yaitu menjadi manusia yang lahir tanpa ayah. Menurut saudara, di dua keyakinan agama ini, yang mana yang butuh akal, yang mana yang tidak butuh akal? Silakan. Kalau soal di mana yang butuh akal dan di mana yang tidak butuh akal, ya kalau menurut saya kedua-duanya adalah butuh akal juga. Ya, karena itu harus kita pikirkan juga. Karena siapa yang siapa yang menciptakan akal dan pikiran itu adalah kembali kepada Sang Pencipta. Dia yang memberikan kepada umat manusia itu supaya bisa berpikir. Bagaikan monyet tidak bisa yang artinya membangun rumahnya atau tidak bisa kapal terbang. Tapi apa keunggulan atau keistimewaan manusia itu menurut pandangan agama Kristen? Bahwa keistimewaannya adalah makhluk ciptaan yang paling istimewa adalah manusia itu sendiri. Itu menurut yang mana yang dianut berdasarkan filter akal. Tuhan menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan, yaitu menjadi manusia. Atau Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Mana yang masuk akal? Itu kan pandangan abang. Padahal enggak, ini akal. Saya tidak membawa diri saya membawa akal. Mana yang masuk ke akal? Tuhan Maha Pencipta yang Maha Kuasa menciptakan manusia sebagai ciptaan lahir tanpa ayah, atau atau Tuhan menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan, yaitu manusia. Mana yang masuk akal? Silakan. Menurut saya Bang lebih masuk akal itu agama Kristen itu karena iya kembali yang tadi Bang, artinya kehadiran Sang Pencipta
mencipta itu ke dalam dunia ini, yang artinya dia menjelma, dia berinkarnasi, dia hadir untuk menyelamatkan umat manusia itu. Dia setarakan dirinya dengan ciptaan. Demi penyelamatan, demi penebusan. Mari kita pakai akal dan pikiran yang sehat. Karena pikiran itu dan akal itu adalah pemberian Tuhan mata-mata kepada manusia itu sendiri. Oke, itu aja dulu Bang. Oke, silakan istirahat. Pening aku mendengarkan. Silakan buka mawarnya, bilang kasih sama Bang apa itu bilang. Kasih mawarnya dengan cangkul sekalian. Kasih suntik mati sekalian dengan bunga mawar. Ya, itu aja Bang. Artinya akal dan pikiran bagi orang Kristen, jangan bilang abang kami tidak pakai. Kenapa ada penafsiran bagi orang Kristen juga? Ketika kita menafsir, kita harus menggunakan akal dan pikiran juga. Tahun berapa ini dituliskan? Kepada siapa ini dituliskan? Di mana tempat penulisannya? Apa yang menjadi makna firman Tuhan itu kepada umat yang mau disampaikan? Itu harus kita cerna, harus kita eksegesi Bang. Artinya jangan katakan bahwa orang Kristen itu tidak memakai akal dan pikirannya. Dipakai juga Bang, dipakai. Tuhan menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan, yaitu manusia. Itu masuk akal. Jadi masuk akal Bang, bukan Kristen membentuk kehadiran Tuhan itu ke dalam dunia, bukan tidak, bukan. Itu mengenai itu abangku, mengenai Tuhan Anda turun ke bumi menjadi makhluk, menjadi punya lato-lato, itu bukan itu yang kita bahas. Itu iman Anda, itu kepercayaan saudara. Ini yang kita bahas ini kedudukan akal. Tuhan Anda turun ke bumi mengambil rupa manusia untuk menebus dosa-dosa Kristen. Salalalala. Silakan aja. Itu iman. Itu kepercayaan Anda. Sekarang kita masuk ke disiplin ilmu, kekuatan akal manusia. Apakah masuk akal Tuhan langit bumi yang menciptakan langit dan bumi, yang menghancurkan Sodom Gomora, yang membawa kemudian di atas muka bumi bahtera Nuh, yang menciptakan neraka, yang mengusir setan dari surga, yang membinasakan manusia-manusia, setiba itu turun kemudian tiba-tiba menjadi bayi, masuk di akal Anda itu? Hei, jujur, iman Kristen tidak boleh ditabrakkan dengan akal, sebab iman Kristen tidak masuk akal. Beda dengan Islam. Kalau di Islam jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami umat Islam bahwasanya yang terjadi pada diri Nabi Isa alaihissalam itu adalah hal yang sama seperti yang terjadi pada diri Adam alaihissalam. Jadi tidak ada yang bisa kemudian menutupi keberadaan Islam itu dengan akal-akalan mereka. Islam selaras dengan akal. Ya, jadi kalau Tuhan Anda menciptakan dirinya menjadi manusia, itu sudah tidak pakai akal untuk menelaah, tapi percaya saja, yakini saja. Jangan pula Anda mengatakan masuk akal, akal ayam. Jangan bilang abang kami ini tidak menggunakan akal dan pikiran, itu dipakai ya memang, juga Bang. Memang nggak mungkin. Kalau Anda menggunakan akal, tidak mungkin Anda mau mengimani Tuhan turun menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan. Tuhan berhenti menjadi Tuhan.
Gak mungkin pakai akal, pakai iman iya, pakai akal mustahil. Kenapa dibilang seperti ini, Bang? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu ada. Tuhan yang harus dikasihi itu Tuhannya Yahudi, bukan Yesus. Diperintahkan untuk mengasihi Tuhan Elohim, bukan mengasihi Yesus sebagai Tuhan. Kalau kami, Bang, tidak kami pisahkan antara kitab perjanjian lama dengan kitab perjanjian baru. Oh ya udah, oke lah. Iya, punya silakan satu aja. kesatuan itu. Silakan aja, Bang. Pisahkan di antara kedua kitab itu. Iya, karena kalau dipisahkan maka hancurlah Kristen. Sempurnakannya sudah, yang artinya kitab perjanjian baru itu. Betul. Digenapi. Apa yang dibuatkan di kitab perjanjian lama digenapi di kitab perjanjian baru. Itu, Bang. SDS kan? Karena kalau itu bertanggung jawab secara histori. Itulah yang disebut serigala nyamar jangkrik. Bukan, Bang. Ngambil kitabnya agama Yahudi, lalu dikait-kaitkan dengan kitabnya orang Kristen, lalu merasa kemudian mereka disempurnakan dengan dua kitab. Jadi jangan sekali kepada orang Kristen, pakai akalmu. Orang Kristen aja, pendeta Kristen aja itu memakai akal dan pikiran. Ketika mereka mengegese, ketika mereka nggak mungkin. Nih, kita uji nih, kita uji. Kita uji. Mana dituliskan ini? Kita uji. Siapa? Itu kita tanya itu kembali ke kita uji, Bang. Kebenaran Alkitab ya. Kita uji. Apa? Coba dulu kita uji. Apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan? Kalau Tuhan itu tidak boleh berhenti menjadi Tuhan, dia mulai dari awal sampai akhir. Dia adalah Alfa dan Omega selalu. God. Ketika Yesus bayi, apakah dia Tuhan? Bayi dia Tuhan, Bang. Sebab hari ini telah lahir bagi Tuhan Kristus di kota Daud. Oke, yang lahir kelahirannya kembali. Bagaimana bayi ini bisa mengatur alam semesta? Wah, itu ada yang ngatur itu, Bang. Udah ada ya malaikat-malaikat. Ada malaikat-malaikat. Apa fungsinya? Mulai ngaco. Itu, Bang. Bagaimana Tuhan bisa memberikan instruksi kepada malaikat pada saat Tuhan Anda menjadi bayi? Kan dia ada dalam roh. Mama akal-akalan. Percayalah, Bang. Hancur. Bagaimana seorang Yesus bisa mengatakan dan mengatasi alam semesta sedangkan mengatasi pantatnya yang kena aja nggak bisa? Mengatasi kotoran yang memenuhi celana dalam Yesus aja nggak bisa, apalagi alam semesta. Abang yang krisis, Bang Juma. Bagaimana Yesus mengatur galaksi-galaksi alam semesta, langit tingkat 7, bumi dan seterusnya, sementara untuk membersihkan lubang pantatnya aja nggak bisa. Jari-jarinya nggak bisa sampai ke sini. Jari-jarinya nggak bisa sampai ke sini. Apalagi sampai ke langit. Bisa tidak diterima oleh akal dan pikiran kita. Kehamilan daripada Maria itu. Harus iman yang menerima itu, Bang. Ya itulah makanya harus Anda jujur akui. Anda harus akui bahwa agama Kristen agama yang tidak masuk akal. Jangan Anda paksakan. Tapi menurut Abang. Loh, sekarang aku tanya dulu, Abang. Sekarang aku tanya, bisakah Yesus bayi ini cebok sendiri? Ya kalau itu, Bang, tidak boleh kita pertanyakan lagi. Bang, ada langkah-langkah tertentu yang harus dijalani oleh Yesus itu sendiri. Ada Tuhan tak bisa cebok sendiri. Cahayu.
Ujung-ujungnya jangan kau berpikir ke situ, nggak boleh kita bahas. Artinya memang dalam agama Kristen tidak butuh akal. Jadi kalau memang krisis iman kita, kalau Untuk jadi Kristen tidak boleh pakai akal. Tanya aku bang kembali abang. Bagaimana mungkin bisa diterima akal Tuhan jadi bayi? Cahayu Saya bahwa kamu itu krisis Tuhan iman. Maha Kuasa, tapi yang satu ini cebok pun tak bisa. Jadi untuk jadi mana mawar-mawarnya, kasih mawar kepada beliau, karena tak berdaya melihat Tuhan yang nggak bisa cebok sendiri. Salah sendiri, siapa suruh punya anus? Salah sendiri, siapa suruh jadi bayi? Kepada umat manusia. Salah sendiri, siapa suruh jadi manusia? Salahmu sendiri, kau yang salah. Salahmu sendiri, siapa suruh jadi Tuhan? Gimana keistimewaannya? Tuhan, Kenapa enggak sama harimau dikasih? Tuhan yang tidak bisa cebok Berselawat, sendiri. Berselawat. Jadi tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ada Tuhan berak celana. Ikut di kau saja Tuhan, nggak jalan damai bagiku. Nah, seperti itu yang kan enak. Ikut di kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Bagi Bang Cuma damai saya. Tetapi di dalam Tuhan itu menuju damai. Dua mawarnya lah. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Cepatlah besar, Bunga mawarnya lah dia kelak merokok engkau semua. akan dituhankan. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Imam Eli berjumpa dengan Ingatlah anakku, mendatangkan hujan. buah puting ibu yang kau isap. Anakku sayang, yang adalah anakku sendiri. Yang kalah punya babal. Udah, maghrib. Orang Kristen tadi. Bagus juga sinden, dialek sinden itu dia dibawa ke lagu Bugis. Anakku sendiri. Berselawat. Maaf ya teman-teman dan muslim, maaf, ini terkait dengan tema kita. Apa fungsi akal dalam agama? Kesalahan saudara, siapa namanya? Saudara Pulu tadi itu, beliau adalah seorang guru, ya, dia kepala sekolah menurut pengakuannya. Kesalahan dia harusnya sama seperti yang lain, mengakui bahwa memang dalam hal kekristenan orang menjadi Kristen itu tidak boleh menggunakan akal. Harusnya dia mengatakan itu selesai. Tapi karena dia mengatakan ya Islam dan Kristen sama-sama menggunakan akal. Saya kasih kemudian materi sederhana tentang Tuhan, ya ternyata kayak gitulah jadinya. Tuhan gak bisa cebok. Masalah generasi. Oke teman-teman, berhati-hatilah kalian
ketika ada para misionaris datang membagi-bagikan kemudian kopi atau kemudian celana dalam atau baju kaos supaya kalian pindah ke agama mereka, ingat agama yang masuk akal itu berasal dari Tuhan. Tapi kalau ada satu sekte atau keyakinan atau aliran kepercayaan tidak masuk akal, itu bukan dari Tuhan. Percaya sama aku. Itu aja. Ini pesan untuk umat Islam. Ya. Kalau tidak masuk akal, Tuhan pernah pakai sepatu merek Adidas, pakai cincin, pakai celana lepis, pakai jubah. Lalu kemudian, aduh udahlah. Pokoknya Tuhan itu bukan makhluk. Ketika ada yang mengajarkan Tuhan pernah jadi makhluk, tinggalkan. Itu bukan ajaran yang betul berdasarkan Islam. Tinggalkan. Tapi jangan juga melarang mereka untuk meninggalkan agama mereka. Jangan, biarkan aja mereka dengan agama mereka. Kita hanya sebagai pembawa peringatan saja bagi orang-orang yang mau mendengarkan peringatan. Peringatan yang kita berikan ini adalah penjara bagi orang-orang yang zalim, tetapi surga bagi orang-orang yang berakal sehat. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan kepada saudara saya yang muslim, baik yang ada di TikTok, yang ada di YouTube. Terima kasih banyak atas semuanya. Apa yang kalian berikan, insya Allah menjadi amal jariah buat saudara-saudara semuanya yang ada di TikTok dan yang ada di YouTube. Dan kepada saudara-saudara saya non-muslim, ketika kebenaran yang saya sampaikan ini menggores hati saudara, silakan hadir di komal saya, luruskan apa yang menurut Anda bengkok. Saya Bang Suma mengundang kalian semua, pendeta, pastor, murtadin, misionaris, lulusan STT, mahasiswa STT, penatua, jemaat biasa, selama mau dialog dengan baik, yuk mari ke sini kita kemudian diskusi. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.